Harmony Podcast. Di dalam Harmony Podcast ini, kita akan membahas berbagai macam hal, mulai dari harmonisasi budaya, masyarakat, bahkan pembangunan menuju Bitung yang semakin maju. Nah, dan saat ini spesial sekali mungkin warga Kota Bitung so tahu orang wajib tentang apa dengan outfit yang kita sementara pakai. Nah, saat ini kita akan bicara tentang Porprov 2025 dari kontingen Kota Bitung, Torang P-Champion. Nah, di saat ini di studio sudah bersama dengan kami, ada Torang P-Champion bersama dengan official. Namun, ada yang bilang, kalau tidak kenal, maka tak sayang. Kalau mau berkenal dulu. Ini dengan cewek cantik siapa, Kang? Itu nama? Saya kita Selin, bisa bilang Selin. Selin malu-malu, Kang. Nah, ini malu-malu, Kang, guys. Smart, DP pencapaian coba lihat di media P banyak. Sangat membanggakan. Nah, dengan di samping sana so ada Bapak Gibet. Bapak boleh memperkenalkan nama? Halo, saya Dr. Gibet dulu sebagai Ketua Komite Kota Bitung. Nah, di sini guys so ada Torang P-Champion Selin, boleh dipanggil Selin, Kang, dengan Bapak Gibet. Nah, sebelum orang ngobrol-ngobrol dengan official Bapak Gibet, orang mau tanya-tanya Pak Selin nih guys. Selin, sudah apa medali sebanyak itu? Umur berapa Pak sekarang? Baru 15. Baru 15 guys, bayangkan 15. Porprov dia dapat 7 medali di Batobo. Iya guys, di Batobo. Nah, bagaimana perasaan waktu dapat medali itu Pepanya? Senang sekali, bangga. Pasti sangat senang gitu kan boleh bawa nama Kota Bitung di sini. Nah, kalau boleh tahu, ini Selin sekolah di mana dalam 15 tahun? SMA, Negeri SMA Negeri 1 di Semagir. Kalau waktu di Semagir, waktu bersekolah dengan mempersiapkan segala hal ini, ketika latihan mengganggu sekolah enggak atau aman-aman? Agak mengganggu. Jadi jaga bolos-bolos atau gimana? Atau dapat izin dari ibu guru? Di spend 2 bulan. Nah, berarti ini kan guys, sekarang boleh lihat dengan prestasi sebanyak ini sekolah juga mendukung, jadi ada dispensasinya enggak bolos-bolos kan? Enggak bolos-bolos. Nah, orang lanjut mungkin Bapak Gibet, Bapak sebagai ofisial nih, apa sih yang dilakukan untuk membantu Selin nih selama Porprov? Jadi sebelum masuk ofisial, akuatik ini dari PSSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia, di tingkat akuatik. Jadi persiapan kami, terima kasih atas bantuan dari Pemkot telah menyediakan kolam renang orang. Di situ tempat kami base latihan dan melakukan TC. Sudah dilakukan selama sekitar 4-5 bulan. Persiapan itu sudah terlaksana. Oh, berarti ada latihan sekitar 4-5 bulan. Iya. Tadi yang dibilang Selin dah di-spend kan 2 bulan dari sekolah. Terang balik lagi nih Pak Selin. Berapa lama sih Selin latihan? Apakah cuma 2 bulan itu atau sebenarnya sudah lebih lama? Enggak sih, cuma sekali. Dari kelas 6 SD kayak Wah, dari kelas 6 SD sekarang kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA berapa tahun itu ya kira-kira? 5-6 tahun sekarang ada. Berarti ternyata tuh usahanya ndak tiba-tiba 2 bulan langsung jadi pemenang Kangor dari kelas 6 sampai SMA sekarang. Bosannya ndak sih? bisa bilang positif, bosan. Kenapa lagi kan? Main Atau ingin membanggakan orang tua kan? Iya. Nah, pelatih siapa-siapa ini dibalik Selin P kesuksesan? pertama ada Coach Musa yang sering melatih dengan Coach Meiti sama Kak Enda, Kak Bri. Enggak, makasih banyak Kak. Nah, ini tuh orang mau balik ini Pak Gibert nih. Pak, soal ada yang melatih. Nah, orang kalau misalkan masyarakat awam, ofisial ini sebagai apa sih fungsinya Pak? Terima kasih. Sebenarnya di Bitung ini ada 2 tempat latihan. Pertama di kolam besi dan yang kedua yang di TSAC. Ya, di TSAC itu pelatihnya Coach Musa dan Coach Meiti yang Kak Brenda itu. Yang besi itu Coach Ferry. Jadi di sini sebenarnya ada 2. Jadi kami untuk pelatihan ada 2 tempat.
Tapi untuk masuk ke tahap atlet, kita masuk ke kolam orang. Karena jarak kolamnya paling bagus untuk seluruh sudut mungkin sekarang. Dengan 10 lintasan dengan jarak 50 meter. Wah, berarti di situ ya Pak. Tapi Pak, kalau misalnya orang boleh mau tahu, bagaimana sih seleksi supaya boleh menjadi atlet akuatik? Jadi kalau untuk tahap seleksi kita di tahap pembinaan dulu anak SD untuk mengetahui minimal 2 dasar dada sama bebas. Kemudian setelah sunat kami ikutkan ke lomba-lomba kayak Sukan Raja, Miska. Setelah itu baru ditarik ke kolam orang untuk pembibitan, untuk masuk ke atlet. Nah di situ di atlet itu memang kolamnya dalam, tidak sembarang orang. Iya. Sel, waktu tahun lalu ke pas ikut Porprov, bagaimana perasaannya waktu pas Lia ikut saingan-saingan? Atau mungkin ada yang kenal di saingan itu? Banyak yang kenal sih. Yang kenal Mar, bagaimana dong sebagai seorang atlet dari Kota Bitung selalu? Meski so kenalnya masih ada rasa gugup. Ya, Kalau waktu itu momok atau lawan yang dapat aduh kita harus berjuang lebih keras ini formu melewatinya ya. Ada enggak? ada Dari mana itu? dari kumpulan Siapa ada orang? orang gimana ya bilang itu ya intens sekali. Orang itu sebenarnya klub lagi gitu. Klub terbaik. Jadi itu kasih gentar gitu kan agak gugup, mata tetap boleh sekali kan. Nah kalau misalkan orang boleh tahu Porprov yang sebelumnya ada hasil apakah sebanyak ini atau ini lebih baik dari yang lalu? Prof tahun lalu sih nggak dapat apa-apa. Wah, ternyata ada improve yang luar biasa kamu. Jadi kalau boleh tahu dong, setahun ini sekeras apa sih Selin latihan dari jam berapa sampai jam berapa biasanya latihan? Biasa sih kalau sebelum ikut lomba sehari bisa 3 kali. Kali itu berapa lama? Ya, mungkin lebih bisa. Kalau pagi biasanya mulai jam 4 Jam 4 subuh. keluar keluar sekitaran jam 5 jam 6. Jam 5 jam 6 pagi. Iya. Itu sesi pertama. Iya. Terus lanjut sesi kedua siang sekitaran jam 11 gitu. Keluar biasanya jam 1 sih. Kalau masih tiga lebih lama. Lebih lama. Berarti kalau terang hitung 5-6 jam ada kan di dalam satu hari latihan. Setiap hari kan? Iya. Iya. Wah, nih warga Kota Bitung sangat-sangat luar biasa Kang Selin dedikasi untuk mencapai ini DP hasil banget. Nah, sekarang orang mau tanya lagi Bapak Gibe ya tentang pendekatan pengurus. Nah, Pak, bagaimana sih respon pemerintah terhadap Selin dari pencapaian yang ada ini, Pak? Sebenarnya respon dari pemerintah pertama sudah bagus sekali juga, sudah menyiapkan kolam renang itu sudah memenuhi standar. Nah, tapi sekarang minta bantu untuk perawatannya. Kayaknya saya dengar perawatan untuk kolam tidak ada untuk tahun ini. Kami sudah sedia atlet, tapi ya, mudah-mudahan ada solusinya bagi Pak Wali dan Pak Wakil. Nah, untuk pendekatan pengurus kami selalu memantau terus. Tiap lomba, baik pun event kecil-kecil sampai event top kami selalu ada. Kami yang buktinya. Buktinya Pasti ada. kami dampingi dari pengurus. Ofisial memang sangat bekerja luar biasa juga ya. Ternyata di balik atlet yang luar biasa ada orang-orang di belakang layar yang juga bekerja keras untuk keberhasilan, apalagi saat ini untuk Kota Bitung ya Pak. Nah Pak, tadi ada bilang tentang ada DP standar kolam. Kalau orang boleh tahu untuk standar kolam supaya atlet boleh melatihan sesuai dengan yang nasional bahkan internasional itu bagaimana Pak? Itu standar kolam itu pertama dari segi bangunannya harus mencapai. Kalau itu lintasannya. Dengan ada banyak sih punya standar.
Kalau mau bacakan satu-satu ya, yang mungkin susah mau jelaskan. Jadi untuk standarnya kebanyakan itu 10 lintasan. Dengan 10 lintasan dengan jarak jarak kolam itu 50 meter. Dan juga harus ada pembuangan itu di kolam itu sudah ada kolam. DP dalam berapa? Dalam kolam orang 3 meter. 3 meter. 3 meter. Berarti dari pemerintah juga sudah mensupport ya Pak. Iya. Nah, diharapkan tentang pemeliharaan kolam kan Oh. selama ini, Pak. Nah, luar biasa ya masyarakat Kota Belitung. Bukan cuma kerja sendiri, ini mah betul-betul kerja di dalam harmonisasi. Dan Pak, sebelum orang lanjut lagi Pak Selin, satu hal yang menarik nih. Bapak dokter, sebelumnya apakah Bapak juga atlet? Atau gimana kok tiba-tiba Bapak dokter jadi ofisial begitu? Itu atlet dadakan. Saya pertama saya itu ketua klub PSAC, klub renang, yang dipimpin oleh pelatihnya Coach Musa Manangsa dengan Coach Meti dan Muat. Tapi saya di lingkungan waktu kecil bergaul dengan Coach Robin Tulus yang merupakan orang-orang PSSI yang pertama. Jadi untuk saya itu datang kemari, anak saya juga sempat jadi atlet, makanya dipilih jadi ketua PSAC, kemudian menjadi ketua akuatik. Wah, berarti ternyata memang jalan-jalannya ke sana ya, Pak. Dari atlet dadakan, kemudian anaknya juga jadi atlet, dan sekarang jadi ofisial yang membantu Selin dan pasti rekan-rekan Selin yang guys di akuatik. Nah, Selin, kan orang berbicara tentang pengalaman, tentang latihan, Pak Torong mulai lagi ke Selin dulu. Di Porprov ada berapa banyak sih mungkin yang sudah kalian kalau boleh tahu berapa banyak sih berapa emas sudah terperunggu? Yang kita dapat sih 2 emas, 3 perak sama 2 perunggu. Nah, itu yang masyarakat 2 emas, 3 perak, 2 perunggu, total 7 nomor perlombaan. 7 nomor perlombaan. Nah, di antara ini yang Selin rasa paling kita udah berjuang keras sekali Formuda Pak. Salah satu boleh mau pilih di antara 2 orang atau di cabang apa itu? Nggak ada sih. Nggak ada. Berapa meter? 50. Kenapa itu Pak sangat diperjuangkan? Pertama itu Pegaya Oh, Kesukaan. gaya kesukaan. dengan lawannya lawan tangguh sih, tangguh banget dia itu. Dia nih jago gaya dada. Mm-mm. Dia nih jago gaya dada. Bisa bilang dia pelatih sih, Mati. syukur sih bisa kalah sendiri. Boleh mau lewat ke dia kan? Wah, luar biasa banyak kali. Sering pengalaman ternyata juga melatih masyarakat Kota Belitung. Nah, kenapa kalau misalnya Selinda bilang tadi tentang gaya dada, siapa gaya dada yang paling menarik buat Selinda? Nggak tahu juga sih, Nggak tahu. kayak tiba-tiba nempok aja gitu. Nempel. Kalau boleh tahu Pak, selain gaya dada ada cabang apa? Ada gaya bebas, gaya kuku, sama gaya punggung. Gaya punya kalau gaya dada itu yang apa betul Gaya dada itu kayak gaya kodok. kodok, kayak kodok. Kalau kupu-kupu berarti balik belakang. Yang kayak- Masuk. Kayak kupu-kupu. Berarti nanti masyarakat boleh cari nih di YouTube. Nah, dan Selin sudah dapat medali sebanyak ini dan diapresiasi para apresiasi dulu nih, wah luar biasa sekali karena ini tidak mudah begitu. Dan dari pemerintah Kota Belitung juga orang tahu seperti bonus. Boleh namo spill sedikit berapa Pak, bonus ada apa? Berapa ya? Berapa ya? Berapa ya? Berapa ya? Berapa ya? Berapa ya? Wadah. Nah, jadi sebaik itu deh guys yang Selin ada dapatkan. Cuman ini tuh dengan kerja keras usaha yang banyak ya guys. 2 emas, 3 perak, 2 perunggu. Jadi nggak tiba-tiba langsung dapat. Ini ada DP usaha bertahun-tahun dan juga ada orang-orang ofisial, pelatih di balik layar yang ada bantu Pak Selin untuk dapat ini serta apresiasi dari Pemkot Belitung untuk
para atlet. Jadi nyendak cuma sebiar begitu, mar betul ada di bonus. Nah, Selin, bagaimana perasaannya pas tahu bonus sebanyak ini? Kaget. Kaget. Nggak nyangka bakalan sebanyak ini sih. Ternyata Selin juga kurang dia sangat terkejut begitu kan, ternyata ketuk pemerintah Kota Bitung memberikan bonus sebesar ini untuk usahanya. Dan untuk ofisial sendiri, apakah ada juga Pak yang diberikan Pemkot atau cuma atlet ini? Dapat sih, yang dulu hanya dapat pelatihnya, tapi sekarang pelatih sama ofisial. Oh, ternyata masyarakat Kota Bitung sekarang juga bahkan ofisial dan pelatih dapat bonus. Nah, untuk kedepannya nih Selin, mengenai hadiah yang diberikan Pemkot Bitung, apa sih harapannya? Kedepannya mungkin yang ini lebih dari cukup sih. Mar, kalau ke depan kayaknya bisa ditambah. Bisa ditambah, ya Tuhan doakan juga gitu kejadian ini. Amin. Terus ofisial dengan pelatih juga kita. Ya mungkin untuk Bapak Wali Kota sama Bapak Wakil Wali Kota, terima kasih yang sudah memberikan bonus cepat juga sih bisa bilang. Mungkin kedepannya kalau boleh ditambah sedikit. Selin, kenapa tadi Selin bilang cukup cepat ini dapat bonus? Apakah sebelumnya belum lama atau gimana ya proses? Sebelumnya sih kata teman-teman lama. Ternyata ini lebih cepat dari dugaan ya. Iya. Ternyata lebih cepat dari dugaan karena Kota Bitung juga dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara merupakan pemerintah yang saat ini nomor 4 di dalam ranking memberikan bonus kepada atlet. Jadi dari 15 kabupaten kota Kota Bitung. Jadi kalau mau bilang lama, ini so cepat. Nah, dan Selin, bonus tadi mau pakai beli apa sih? Rencana sih nggak untuk apa-apa, cuma simpan dulu. Mungkin mau sedikit berbagi berkat. Berbagi berkat, sekali kan so cantik, berprestasi, tuh hati penuh dengan kasih. Kalau dari Bapak Gibe nih, Pak, langkah kedepannya bagaimana sih dari ofisial dari akuatik ini untuk memiliki kemudian atlet-atlet yang berprestasi seperti ini? Jadi kami dari pengurus cabang olahraga akuatik mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kota Bitung yang telah menyiapkan kolam renang yang begitu bagus, standar, dan pasti kami akan menciptakan atlet-atlet yang baru. Bukan cuma Selin, masih ada adik-adiknya. Masih ada masih banyak. Yang kemarin di kejuaraan Indonesia Timur meraih 2 emas, jadi itu 4 perak, 4 perak. Kejuaraan nasional itu Pak? Indonesia Timur. Indonesia Timur. Dan mungkin masyarakat juga di luar mau tanya nih Pak, bagaimana sih cara supaya dorong anak-anak boleh mau bergabung bersama di klub akuatik Indonesia? Oke, untuk gabung dengan tim akuatik Kota Bitung, kami tadi yang saya bilang ada 2 tempat latihan. Pertama di kolam racing Danau Wuduk, itu dengan pelatih Coach Ferry, dan pembinaan di kolam Girian itu pelatihnya Coach Meti. Dan kalau sudah ikut lomba dan ingin menjadi atlet, kami di kolam renang Wora, itu yang punya dengan pelatih utama Musa Manaksa. Nah, kalau untuk harinya Pak di kolam Girian dan kolam Ikut tadi apakah setiap hari atau? Untuk kolam Girian itu di bawah klub TSAC itu Senin, Rabu, Jumat. Kalau di Blessing Senin, Rabu, Jumat sama juga. Tapi kadang mereka rubah hari Rabu pindah Kamis, tergantung kesibukan pelatih. Jadi masyarakat Kota Bitung yang mungkin suka mau join boleh langsung ke sana kan Pak di hari-hari tadi yang sudah dibilang. Nah, dan apa nih Pak harapannya untuk Pemkot Kota Bitung bahkan untuk cabang olahraga akuatik? Oke, untuk cabang akuatik, cabang olahraga akuatik, kami memang masih melakukan banyak. Pertama,
kolam pembinaan di atas. Yang di kolam orang itu hanya satu kolam. Kolam itu 3 meter untuk atlet. Untuk pembinaan yang itu belum ada. Dan yang kedua pemeliharaan untuk kolam renang. Saya rasa itu. Sekolah di sini. Nah, dan saat ini orang mau tanya juga harapannya nih ke depannya, apakah masuk pon atau bagaimana? Harapan ke depan sih udah sudah sih pon Pon bisa juara pon ya. bisa juara pon terkenalkan masyarakat Kota Bina. Nah, untuk pengurus sendiri ada nggak kata-kata untuk Sally? Kata-kata raihlah prestasi setinggi langit. Dan jangan lupa berjuang dan tidak ada kata menyerah. Di air kita lawan, di darat kita kalah. Mungkin kata-kata for orang tua nih di sini. Bilang apa Pak orang tua yang selalu sama-sama? Makasih karena saya support. It's fine. Ya. Mau kerja di sini apa atau masih mau bilang? Aman-aman. Apa sih? Makasih karena selalu mendukung, selalu support. Setelah itu tadi telah berbincang-bincang sama-sama dengan Sally, dengan official Bapak Gibe mengenai Porpros, lebih khusus di cabang akuatik yang sudah memberikan banyak sekali medali untuk Kota Bitung. Dan pastinya semua hal yang diraih oleh Sally bukan cuma DP kerja sendiri, namun ada kerja bersama, ada coach di balik layar, ada official, bahkan ada orang tua tercinta yang terus senantiasa menemani sampai saat ini. Sally sudah sangat luar biasa begitu untuk Kota Bitung, serta kita bisa melihat bagaimana juga dari Pemkot Bitung yang juga mengapresiasi setiap atlet yang sudah memberikan hal yang terbaik untuk Pemkot Bitung. Nah, sampai saat ini Terampe Podcast, mari kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Salam olahraga.